siswa yang di teknik sana, atau turunan sinus ya pasti kosinus, kos gitu. Nah, tapi kalau yang kalian karena anak matematika harus tahu. Nah, wes langsung ya biar cepat karena kita sudah masuknya sudah lewat. Coba ditunjukkan, dibuktikan bahwasanya turunan dari sinus itu adalah cos X. Turunan dari sin X adalah cos X. Ayo boleh pakai pakai apa biasanya? Pakai definisi. Pakai definisi, harus menggunakan definisi. Coba gunakan definisi. Boleh pakai yang di sini langsung pakai laptop atau pakai apa? Kalau dikirim ke WA nggak apa-apa. Boleh, ya wes. Ini siapa yang sudah nyoba? Yulia. Ya, Yulia ya. Nah, Ibu. wes. Coba Yulia dijelaskan Yulia. Bentar ini berarti saya yang harus share screen ya. Iya. Jadi harus tak buka dulu. Sini niku yo. Nah, Itu loh. F dalam kurung X plus H, terus Fx per H kayak gitu. Nah, tapi fungsinya itu kan pakai sin ini. Ini gitu. Nah, habis gitu, itu tuh di aslinya itu kita itu pakai anu dulu. Sih ngomongnya. Tuh. Kayak gini loh, Bu. Ini terus ini gitu. Bingungnya. pakai rumus apa itu? Ayo. Ini rumus turunan. Definisi. Definisi turunnya itu Definisi turunan. ya yang Boleh. F, Terus? X plus H min Fx plus E per X gitu. Jangan deg-deg kan. Nah, kemudian kan itu kan kalau kita sendirikan dulu yang mempunyai ini apa ya, hanya itu. Nah, kan per H itu bisa dijadikan sama 1 per H kayak gini. Nah, kenapa kok yang minsinya ini tuh enggak? Soalnya kita itu pakai yang ada hanya doang gitu. Paham nggak, Re? Ayo, karena apa? Sin X plus H. Ya, sin X plus H. Kenapa kok bisa menjadi itu menggunakan apa itu? Menjadi sin X cos H. Penjumlahan dua sudut. Selisih. Ya, betul. Ya wes, paham berarti. Terus dipisahkan yang variabel X-nya dikeluarkan. Alasanmu kenapa? Di buku itu sudah ada, tapi kan harus tahu alasannya. Difaktorkan. Karena mengikuti teorema yang limit. Karena khusus. Karena ada limit bawasanya kemarin kan waktu belajar sama Pak Danar, kalau limit sin H per H atau H per tangan itu kan
bisa sama dengan 1, sehingga dijadikan 1. Kalau 1 dikurangi cos, dia menjadi 0. Kenapa kok bisa menjadi 0? Karena hanya Limit, itu dimasukin. oh ya betul, ya wes, hanya Jadinya 0, dimasukkan. Bu. Jadi kalau yang limit itu, nilai yang di atas itu 0, baru nggak ada masalah. Tetapi kalau yang bermasalah, jika limit di penyebutnya itu sama dengan 0, itu yang nggak boleh. Gitu ya, ya sudah benar. Ya, terus dilanjutkan, Yulia. Temannya paham? Ada yang ditanyakan? Kalau gimana, Rek? Kalau sampai yang sini tuh kan seperti yang dijelasin sama Bu Ayo, yang siapa kemarin itu dosen loh, nih? Bu. Lali mari ini. Itu tuh limitnya itu enggak apa-apa kalau ditaruh di depan gitu. Enggak apa-apa yang kemarin itu loh, Rek. Yang Agni tanya waktu tugas yang lalu. Itu kan enggak apa-apa kalau limitnya ditaruh di depan. Itu. Jadinya enggak apa-apa kayak gini. Terus kenapa kok ini 0? Itu karena hanya itu dimasukin. Terus kan sudah. min sin X kali 0 itu kan 0. Berarti kan tinggal cos X kali 1. Jadinya kan tinggal cos X. Jadi ya. Terus gitu. kenapa kok boleh negatif sin X-nya itu dikeluarkan dari limitnya? Cos X-nya juga dikeluarkan. Kenapa, ayo? Karena difaktor sesuai itu, difaktorkan dan juga sesuai dengan teorema yang tadi itu, Bu. Teorema apa? Yang Teorema limit trigonometri khusus. karena sin X nggak mengandung variabel H. Nah, karena sin X itu tidak memuat variabel H. Dan limit itu bersifat operator linier. Kemarin sudah saya singgung, kalau operator linier berarti dianggap sebuah konstanta. Konstantanya boleh dikeluarkan. Gitu ya. Ya wes. Kemudian kalau yang turunan dari cos X, dia sama dengan negatif. Langkahnya sama dengan yang tadi. Jadi identik. Jadi yang menggunakan, kenapa harus menggunakan yang H? H menuju ke 0. Tidak menggunakan T menuju X atau S menuju X. Kenapa? Karena penjabarannya susah kalau kita menggunakan T menuju ke X. Definisi turunan itu kan ada 2. Jadi yang pertama menggunakan limit H menuju 0 atau kemarin kita menggunakan X menuju C. Kalau mencari turunan X-nya berarti kan apa? T menuju X. Nah, kalau T menuju ke X dari definisi itu aja nanti kan pernya T dikurangi X. Sin T dikurangi sin X. Nah, enggak susah nanti menjabarkannya. Tambah panjang. Jadi cari yang mudah. Menggunakan rumus penjumlahan rangkap 2 ya. Ya. Sekarang coba tunjukkan bahwasanya turunan dari tangan X sama dengan apa turunan tangan? Sek kuadrat X. Sekan kuadrat X. Ya wes, coba tunjukkan. Kalau pakai papan boleh. Langsung tulis di situ. Tapi kayaknya mahasiswa lebih senang nulis pakai pulpen Bu daripada pakai mouse. Ya kan? Langsung foto gitu, cepat. Nah, coba cek WA. Itu pembuktiannya ada di soal 7 kayaknya Ibu. Oh ya wes apa-apa. Ya enak berarti. Siapa yang sudah ini? Saya sudah. Ini yang nggak pernah jawab PWS Fatima ya? Ya tak download Fatima. Sorry.
Ini Bu Arika sing utek-utek iki. X. Karena itu sin X kuadrat plus cos kuadrat X itu sama dengan 1. Jadi dirubah jadi sama dengan 1 per cos. Cos kuadrat X sama dengan secant kuadrat X. Ya. Ya, nggak ada masalah ya. Jadi kalau mau tangen, kalau tangen itu diubah dalam bentuk sin per X. Artinya kalau Anda sudah tahu turunan dari sin sama cos, untuk yang lain pasti tahu. Misalkan ditanya, coba cari turunan dari kosekan X, misalkan nggak ada masalah. Kalau kosekan berarti kalau kosekan? Per sin ya. Nah, itu artinya kayaknya sudah bisa semua. Ada yang ditanyakan? Nah, yes, alhamdulillah kayaknya ini sudah siap semua. Sekarang berarti turunan itu sudah, konsepnya sudah paham. Saya coba ke aturan rantai. Ya, aturan rantai. Aturan rantai itu syarat pertama, kalau kita punya Y sama dengan Fx, kemudian ada Gx atau U, jadi nanti Y-nya itu yang tadi berubah menjadi yang Fx, dia akan menjadi Fu. Dengan U-nya adalah fungsi X, fungsi tertentu. Jadi Y sama dengan Fu, U-nya adalah fungsi X. Nah, syarat yang harus terpenuhi apa? Bahwasanya nanti F-nya tadi harus terturunkan. Harus ada turunannya pada U. Kan ada fungsi yang tidak dapat diturunkan. Kemarin sudah ya. Apa fungsi yang tidak dapat terturunkan? Jika ikon tidak positif. Mutlak. Itu contohnya yang tidak terturunkan. Apa tanda-tanda yang tidak ada turunannya? Bila yang tanda mutlak Tidak ada limitnya. Iya, tidak ada limit, boleh. Terus? Kalau dilihat dari grafik itu tajam gitu, Bu. Sudut tajam. Nah, tanda mutlak itu contohnya. Jadi kan ada yang tidak terdiferensial. Artinya kalau yang di sini, yang di aturan rantai berarti dia harus terturunkan pada U. U-nya apa tadi? U-nya adalah GE. Nah, masih ingat apa itu fungsi komposit? Apa fungsi komposit? Yang bundaran itu loh, fungsi komposit itu yang bundaran. Lupa ya. Kalau bundaran saya hafal, Bu, ingat. Kalau komposit itu enggak ingat. Nah, fungsi komposit atau fungsi komposisi itu F bundaran G. Jadi bisa dituliskan apa F bundaran G? Definisinya apa kalau F bundaran G? Coba Wahyu. F bundaran G dari X sama dengan, apa artinya? F, terus itu X-nya diganti GX. Ya betul, ya wis. Paham berarti ya. Jadi bahwasanya kalau F bundaran G berarti F kemudian yang fungsi X-nya diganti dengan GX. Nah, GX-nya tadi dinotasikan dengan apa? Kita misalkan dengan U, ya kan? Dimisalkan dengan U, sehingga nanti kita bisa mencari turunannya. Kan GX-nya kita sudah punya turunan, sudah ada terdiferensial. Artinya di aturan rantai itu sebenarnya adalah turunan dari fungsi komposisinya. Jadi turunan dari F bundaran G-nya. Itu adalah aturan rantai. Makanya istilahnya kalau kita secara intuisi dikalikan dengan turunan di dalamnya. Karena kan fungsi komposit seperti itu. Jadi tinggal ganti. Artinya kalau kita punya fungsi Y sama dengan 3X pangkat 3X
dipangkatkan 5, maka kita bisa mengambil U-nya sama dengan 3X. Nah, nanti dikalikan dengan di dalamnya. Turunan dari U-nya tadi apa? Kan tadi syaratnya U-nya harus punya turunan. Kalau nggak punya turunan berarti dia gagal. Nggak bisa dilakukan operasi menggunakan aturan rantai. Ya, nah di buku ada kayaknya. Coba kalau saya punya, bentar ya. Y di situ sama dengan 3X dipangkatkan 5 yang tadi itu. Berarti kita mau mencari Y aksennya. Berarti kan yang ini, yang di dalam ini dianggap sebagai U. Artinya nanti kalau kita misalkan U sama dengan 3X, apa U aksennya? Berarti 3. Nah, sehingga Y aksen sama dengan, sebentar, ini belum ke Y aksen ya. Nah, berarti kan Y sama dengan apa? U pangkat 5. Nah, untuk mencari Y aksennya, Anda kan sudah nggak ada masalah. Kalau pangkat ini berarti kan menjadi 5U pangkat 4. Nah, itu masih dikalikan dengan turunan yang di dalamnya tadi. Turunan U aksen ini. Jadi berapa? Dikali 3. Nah, hati-hati. Kadang-kadang kalau kita sudah ini sudah dianggap selesai atau 15 U pangkat 4. Nah, ini belum selesai. Karena apa yang dicari adalah fungsinya dalam bentuk X bukan U. Kalau misalkan ini ujian, ini nilainya masih 80%, belum 100%. Sehingga Y aksen adalah 15 dikali 3X pangkat 4. Nah, gitu. Biasanya ini cara penulisan yang terurut ya, urut. Jadi, tapi kalau kadang-kadang Anda kalau sudah paham, misalkan dari Y sama dengan 5X pangkat 3 misalkan. Nah, gini, ini Anda nggak usah dituliskan urut seperti ini, boleh. Y sama dengan, tapi biasanya karena kita orang matematika, ya harus dituliskan. Berarti ini langsung 3, 5X dipangkatkan 2 dikalikan 5. Y aksen. Berarti kan 15, 5X pangkat 2. Nah, sama, tapi kalau bisa ditulis secara berurutan seperti ini. Jadi biar orang membacanya itu oh ya sudah yakin, artinya sudah benar. Walaupun di sini kan sudah paham. Nah, khawatirnya nanti Bu Arika curiga iki koyaknya untuk contohan ini gitu ya. Nah, itu adalah aturan rantai. Aturan rantai tidak hanya 1 kali, boleh saja bisa 2 atau 3 kali, bergantung pada soalnya, ya kan? Nah, sekarang saya mau coba langsung latihan soal ya. Nah, kuliahnya kayaknya nggak nyampe setengah jam selesai. Dicoba soal nomor. Oh, sebentar. Nah, bukunya beda ya. Tuliskan aja. Y sama dengan Y sama dengan cos 3X kuadrat dikurangi 2X. Wes. Gampang ini. Tadi yang jawab Fatimah. Fatimah, dirimu berapa? 018. Terus Yulia. Yulia berapa? 013.
Tak ambil yang paling atas sendiri. Ini Holifa atau siapa dulu ya? Alia ya? Iya, Bu. Ya, coba Alia bisa langsung jawab di sini Alia. Nulis pakai apa dirimu? Pakai HP atau pakai apa? Pakai pen. Oh ya wes, saya pakai pen. Alia nemu berapa Alia? 023. Alia 023. Ya wes, tulis di situ. Ini bisa duaan bersama dengannya. Apa ditulis lagi di bawahnya? Boleh wes. Disampaikan nggak iso toh? Bisa. Bentar. Ini. Sudah, Bu. Ya, ayo dijelaskan Alia ke temannya Alia. Itu kan soalnya Y sama dengan cos 3x kuadrat min 2x. Terus sama dengan dx cos 3x kuadrat min 2x. Sama dengan min sin 3x kuadrat min 2x dikali dx 3x kuadrat min 2x. Sama dengan min sin
3x kuadrat min 2x dikali 6x min 2 kali 1. Habis itu di bawahnya tuh dijabarin lagi min sin 3x kuadrat min 2x dikali 6x min 2. Sama dengan 6x min 2 dikali min sin 3x kuadrat min 2x, atau itu min sinnya, minnya dipindah ke depan, jadi hasilnya min 6x min 2 sin 3x kuadrat min 2x. Begitu. Ya. Yang lain gimana? Paham? Ada yang ditanyakan? Oke, Bu, sama, Bu. Sama. Ya, wes. Nah, tak. Udah ya. Jadi U-nya apa? GX-nya adalah 3x. 3x kuadrat min 3x kuadrat min 2x. Ya. Yes. Kalian sudah. Ntar. Berikutnya Y sama dengan cos pangkat 4 sin theta kuadrat. Coba dicari apa jenenge turunan terhadap theta. Ayo Medinda. Medinda ini sudah jawab. Share screen, Ibu. Langsung di sini bisa kan? Saya pakai kursor tapi, Bu. Enggak Ya, gak pakai apa-apa wes. Kita sabar kok. Oh iya. Kamu nggak pusing. Maaf jelek, Bu. Ya, gak apa-apa wes. Pokoknya iso diwaca.
Sudah, Bu. Maaf jelek. Ya, ayo Mei dijelaskan ke temannya Mei. Baik, itu kan ada fungsinya Y sama dengan cos pangkat 4 sin theta kuadrat. Kemudian diturunkan jadi D theta cos pangkat 4 sin theta kuadrat. Nah, cos pangkat 4 sin theta kuadrat itu kan
sama kayak kosin theta kuadrat, terus dipangkatkan 4 begitu. Terus jadinya 4-nya itu kan jadi 4 cos pangkat 3 sin theta kuadrat. Kemudian dikali sin theta cos sin theta kuadrat. Sama dengan 4 dikali cos pangkat 3 sin theta kuadrat dikali itu turunannya cos kan dia min sin. Jadi min sin dikali sin theta kuadrat. Kemudian dikali d theta sin theta kuadrat. Sama dengan 4 cos pangkat 3 sin theta kuadrat dikali min sin theta kuadrat dikali sin theta kuadrat itu kan turunannya cos theta kuadrat. Jadi dikali cos theta kuadrat, kemudian yang theta kuadrat juga diturunkan jadi 2 theta, dikali 2 theta. Kemudian hasilnya sama dengan 4 dikali 2 theta juga dikali sama negatif yang ada di sin. Jadi negatif 8 theta cos pangkat 3 sin theta kuadrat sin theta kuadrat cos theta kuadrat. Sudah, Ibu. Ada yang ditanyakan? Udah paham, Ya, Ibu. kalau yang di sini itu berarti apa? Aturan rantainya bisa berapa kali? Berapa kali? 3 kali. 3. Berarti paham ya. Jadi, tapi di sini tidak tertuliskan. Artinya Anda sudah paham. Wes, aku percaya kalau bisa. Nah, ini kayak ya karena nulisnya pakai mouse berarti gitu. Jadinya kayak tulisan anak TK. Nggak apa-apa, wis latihan. Biasanya nulis di potlot saya ganti pulpen, sekarang ganti pakai mouse. Ya, satu lagi. Nah, Y sama dengan X, gampang ini, sin kuadrat dari 2X. Wes. Siapa yang sudah boleh langsung di sini nulis wes, daripada masih di foto-foto ke WA. Gampang ini langsung dikerjakan di sini. Yang belum menjawab ini hari ini cuma ada 4 anak. Ya karena pertanyaannya baru sedikit ya. Ayo siapa yang kemarin belum pernah? Ayo silakan. Ada yang sudah jawab, tak? Saya sih mencoba boleh, Bu. Boleh. Alfi ya. Nggih, Bu.
Sudah, Ibu. Ya, harusnya itu yang baris ke berapa itu? 1, 2, 1, 2, 3. Langsung kan nggak apa-apa, nggak usah dijabar. Oke, Bu. Sinyalnya tidak Ini kan yang diturunkan. balik lagi ke sini dari ini. Ini kan sudah Oke, bisa dijabarkan. Oke, Bu. Ngapain ini kembali lagi? Nah, coba ini kan sama ini. Iya, sama, Bu. Ya wes, nah, ini artinya apa? Sia-sia. Ya sudah. Bu, ini Jadi, sinnya tidak diturunkan, Bu. yang mana? Yang Sinnya ini. itu nggak jadi kos, Bu. Iya, bukannya jadi kos, Bu. Dari yang kedua ini. Kalau sama dengan kedua itu kan Bawah. dx sin kuadrat. dx sin kuadrat 2x. Turunannya apa? Cos X. Sinnya masih belum. Harusnya pakai cos X, Bu. Ini turunannya 2 kali ini berarti. Kurang sekali. Oh iya, kurang yang kos gitu, Bu. Harus ada cosnya di sini. Jadinya apa? X dikali 2 cos 2 cos sin 2. sin 2 X. 2x Cos 2x sin 2. X kali 2. kali Sin 2x kali sin 2x 2x kali 2. kali 2. Kita kali tambah. turun. Oke, Bu. Ya ini berarti kurang sonnya. Oke, Bu.
Ya, sebentar aku tak gawe. Aku rame. Bu ngajar. Udah. Wis dihapus iki ambek. Apa saya yang menghapus enggak ya? Nah, tadi Alfi nemu berapa Alfi? 003, Bu. 003. Ya, mohon maaf ya, suamiku bojoku banter mulai ngomong. Kedengaran ya? Mohon maaf. Jadi itu untuk aturan rantai. Artinya contoh yang tadi saya berikan itu aturan rantai tidak hanya dilakukan 1 kali, bisa 2 atau 3 kali, malah kadang-kadang bisa sampai 4 kali. Dan tidak harus memang dituliskan kayak tadi Bu Arika itu punya apa, V-nya apa, enggak harus. Jadi kalau sudah paham bisa langsung kayak yang tadi. Jadi kayak kasusnya Alfia itu, karena sebenarnya sudah paham, cuma mesti ada yang kelewat. Jadi nanti bisa dicek lagi ya. Artinya diturunkan, kemudian diturunkan biasa, kemudian dikalikan dengan turunan di dalamnya. Itu prinsipnya cuma gitu kok. Ada dikalikan dengan turunan dalamnya. Turunan UAK-nya itu apa, wes. Gitu. Jadi kayaknya paham semua dan kayaknya memang kalian sudah ngerjakan soal-soal ya. Ya wis syukuran. Jadi permintaannya Bu Arika dituruti, suruh mengerjakan latihan soal. Jadi kalau ada Bu Arika tanya langsung ngasih soal itu langsung WA-nya penuh. Pak Danar iki melok-melok apa wae cara arek tangking-tangking. Nggak apa-apa, biarkan Pak Danar menerima gambar-gambar dari kalian ya. Ya. Kayaknya untuk hari ini kalau tidak ada pertanyaan bisa akhiri aja. Ada bonus 30 menit, jadi saya nggak harus sampai jam 4 ya, bosan juga di depannya laptop ini. Nah kemarin tidak ditawar untuk luring ya? Enggak. Tidak angkatan rating ditawar. Ya, yang difokuskan, yang dikhususkan memang angkatan 2020. Tetapi dan nggak ada yang bersedia ternyata masih enjoy dengan daring. Ya, karena jadwalnya memang masih numpuk-numpuk, nggak bisa kalau kita langsung memutuskan untuk luring. Saya pun juga nggak mau karena jadwalnya ada yang sampai malam-malam. Ya, wes. Hari ini saya rasa cukup dulu. Hari Senin ya, Senin 12:30. Kemarin itu Senin itu saya ganti jadwal hari Rabu ya. Rabu jam berapa? 14.20, Bu. Sama seperti ini. 14.20. Enak dibuat Rabu itu atau dibuat Senin? Maunya Senin aja. Senin. Ya wes, Senin. Karena Senin itu siang ya, 12:30 ya. Iya. Nah, nanti kalau kadang-kadang saya kalau Senin itu ke kampus biasanya nggak nyampe siang sudah pulang. Nanti kalau misalkan ada kegiatan di kampus belum selesai, ya berarti nanti tak majukan mulai jam 1 ya. Nah, kalau sudah ada kegiatan di hotel itu tidak boleh ada jadwal mengajar. Jadi kalaupun boleh mengajar itu harusnya malam, jadwalnya dipindah ke malam. Nah, saya kan juga ya capek juga sudah kegiatan full di hotel kok ngajar bengi-bengi, mending tak buat istirahat. Akhirnya tak pindah jadwal. Ya, karena kegiatan karena akhir tahun sehingga banyak yang melakukan kegiatan. Ya sudah, ini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.